Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal SKB Guru Kelas PGSD, Kompetensi Profesional Bahasa Indonesia, tentang paragraf narasi, paragraf deskripsi, perluasan makna, penyempitan makna, dan kalimat baku. Part yang ke-38. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Saat peringatan Hari Kartini, anak putra dan putri mengenakan pakaian nasional. Manakah kata yang mengalami perluasan makna? A. Kartini, B. Putra, C. Putri, D. Putra dan putri, atau E. Nasional. Jawabannya adalah D. Putra dan putri. Kata putra dan putri semula digunakan untuk menyebut anak-anak raja. Kata putra dan putri pada kalimat tersebut untuk menyebut anak laki-laki dan perempuan pada umumnya. Perluasan makna adalah proses pemaknaan suatu contoh kata dasar yang semula bermakna khusus menjadi bermakna umum atau luas. Adapun beberapa faktor terjadinya perluasan makna antara lain proses gramatikal, pengembangan jenis-jenis istilah dalam bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Soal yang kedua, Bank Syariah menawarkan bunga yang sangat rendah. Dari kalimat tersebut, manakah yang termasuk kata yang mengalami penyempitan makna? A. Bank, B. Bunga, C. Syariah, D. Menawarkan, atau E. Rendah. Jawabannya adalah B. Bunga. Kata bunga makna sebenarnya bagian tumbuhan yang akan menjadi buah dan berbentuk elok dan harum aromanya. Mengalami penyempitan makna menjadi pendapatan atas setiap investasi modal. Penyempitan makna atau spesialisasi adalah proses penyempitan sebuah makna kata yang semula bermakna luas menjadi bermakna sempit dan khusus. Penyempitan makna atau spesialisasi termasuk ke dalam jenis-jenis pergeseran makna. Soal yang ketiga, kata yang mengalami perluasan makna di bawah ini adalah A. Ibu, saudara, dan bunga, B. Putri, bunga, dan motor, C. Putra, putri, dan anak, D. Motor, kitab, dan ibu, atau E. Bunga, kitab, dan saudara. Jawabannya adalah yang C. Putra, putri, dan anak. Perluasan makna kita ulang kembali agar semakin ingat definisinya, adalah proses pemaknaan suatu contoh kata dasar yang semula bermakna khusus menjadi bermakna umum atau luas. Oke teman-teman, mari kita deteksi satu persatu kata mana saja yang mengalami perluasan makna dan kata mana saja yang mengalami penyempitan makna. Yang pertama, kata ibu. Makna kata ibu awalnya adalah sebagai sebutan untuk orang tua yang telah melahirkan seorang anak. Makna kata ini lalu mengalami perluasan makna menjadi sebutan bagi wanita yang lebih tua atau dihormati. Jadi untuk kata ibu ini mengalami perluasan makna ya, teman-teman. Kita kasih kode L untuk perluasan makna. Kemudian kata saudara. Kata saudara mulanya dimaknai sebagai sebutan bagi kerabat atau keluarga. Namun, makna ini diperluas sehingga makna kata ini menjadi kata sapaan yang diperuntukkan untuk siapa saja, terutama untuk orang sebaya. Nah, untuk kata saudara ini juga mengalami perluasan makna. Kita kasih kode L.
Kemudian kata bunga. Kata bunga, makna sebenarnya bagian tumbuhan yang akan menjadi buah yang berbentuk elok dan harum aromanya. Mengalami penyempitan makna menjadi pendapatan atas setiap investasi modal. Nah, untuk kata bunga ini mengalami penyempitan makna. Kita kasih kode S, sempit. Yang ini L, luas, S, sempit. Kemudian untuk kata putri, semula kata putri dimaknai sebagai anak perempuan dari raja atau sultan. Kini makna kata ini meluas menjadi sebutan untuk anak perempuan, entah itu anak seorang raja maupun anak dari kalangan orang biasa. Berarti untuk kata putri ini mengalami perluasan makna ya teman-teman. Kita kasih kode L, luas. Untuk bunga tadi sudah kita sebutkan bahwa bunga mengalami penyempitan makna, S. Lalu kata motor. Kata motor semula bermakna alat penggerak yang ada di semua jenis mesin. Setelah dilakukan penyempitan makna, kata ini pun mempunyai makna yang khusus, yaitu kendaraan yang beroda dua yang mempunyai alat penggerak di dalamnya. Nah, berarti kata motor ini mengalami penyempitan makna. Nah, nanti kalau udah kita klasifikasikan seperti ini, teman-teman, kita cari pilihan yang ketiga katanya mengandung perluasan makna. Oke, lanjut kata putra. Semula kata putra dimaknai sebagai anak laki-laki dari raja atau sultan. Kini makna kata ini meluas menjadi sebutan untuk anak laki-laki, entah itu anak seorang raja maupun anak dari kalangan orang biasa. Ini juga mengalami perluasan makna, teman-teman. Putri juga tadi sudah bahwa ia mengalami perluasan makna, L. Untuk anak, makna khusus atau makna dasar dari kata anak yaitu keturunan yang terlahir dari pernikahan suami istri. Adapun setelah diperluas, makna kata anak pun meluas menjadi manusia atau hewan yang masih kecil, baik umur maupun fisiknya, serta bagian terkecil dari suatu benda. Berarti kata anak ini juga mengalami perluasan makna ya teman-teman. Nah, ketiga kata ini mengalami perluasan makna, berarti jawabannya yang C ya teman-teman. Tapi kita cek dulu untuk opsi D dan E-nya ya teman-teman. Untuk motor tadi sudah kita jelaskan bersama-sama bahwa motor adalah termasuk kata yang mengalami ini ya, penyempitan makna, S. Lalu kitab. Makna umum kata ini adalah buku. Setelah dispesialisasi atau mengalami penyempitan makna, makna kata ini berubah menjadi wahyu Tuhan yang dibukukan. Berarti penyempitan makna ya teman-teman, S. Kata ibu mengalami perluasan makna, L. Kata bunga mengalami penyempitan makna, S. Kata kita penyempitan makna, S. Dan kata saudara mengalami perluasan makna, L. Oke, soal selanjutnya, soal yang keempat. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, atau E. Asosiatif. Jawabannya adalah B. Konotatif. Makna konotatif adalah bukan makna sebenarnya. Dengan kata lain, makna kias atau makna tambahan. Meja hijau bukanlah sebuah meja yang berwarna hijau. Meja hijau dalam konteks kalimat ini adalah kalimat yang bermakna konotatif, yang memiliki arti pengadilan. Oke, soal yang kelima. Nah, untuk soal yang kelima ini panjang sekali ya teman-teman. Kita langsung baca soalnya saja. Menurut isinya, paragraf di atas adalah paragraf A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, atau E. Persuasi. Nah, jika teman-teman menemukan soal dengan
bentuk seperti ini, berbentuk paragraf yang panjang sekali, ini akan sangat memakan waktu jika dibaca dari awal. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah kita baca soalnya terlebih dahulu. Apa yang diinginkan oleh soal, setelah itu kita cari teknik atau cara untuk menemukan jawaban dari soal ini. Soal ini meminta kita untuk mencari paragraf jenis apa yang ada di soal kelima ini. Apakah narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, atau persuasi. Nah, untuk soal nomor 5 ini, jawabannya adalah A, paragraf narasi. Saya akan jelaskan kenapa jawabannya paragraf narasi. Namun sebelumnya kita pahami dulu atau kita ingat kembali definisi dari paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Nah, bagaimana cara menemukan jawaban bahwa soal nomor 5 ini adalah paragraf narasi? Ada caranya untuk menentukan paragraf apa yang terdapat dalam suatu wacana atau bacaan. Untuk paragraf narasi, kita nggak perlu baca dari awal sampai akhir. Kita cukup lihat poin pentingnya saja, teman-teman. Ada ciri-ciri untuk menentukan bahwa ini adalah paragraf narasi. Yang pertama, ciri-cirinya ada kejadian. Nah, di sini kita bisa melihat paragraf ini membicarakan tentang sekolahku libur selama 9 hari dan berakhir pada tanggal 18 Maret. Mengadakan liburan keluarga. Ciri-ciri yang pertama sudah terpenuhi, adanya kejadian, yaitu membicarakan tentang liburan. Kemudian ada pelaku. Pelakunya adalah aku dan seluruh keluargaku. Di awal paragraf saja kita sudah bisa menemukan ciri-cirinya ini, teman-teman, kalau kita teliti. Dan yang paling penting dari paragraf narasi adalah ada waktu kejadian. Dan ini yang paling terlihat ketika kita ingin menentukan paragraf yang kita baca ini paragraf apa. Kita lihat di sini ada angka 18 dan bulan Maret. Ada angka 10 dan bulan Maret. Sudah jelas bahwa ini adalah waktu kejadiannya. Dan sudah jelas juga bahwa ini adalah paragraf narasi. Mudah ya, teman-teman? Karena khawatir durasinya terlalu panjang, untuk paragraf deskripsi dan kalimat baku kita lanjut di bagian yang kedua ya, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe biar kalian gak ketinggalan video berikutnya.